guys, teman-teman, kita ketemu lagi ya. Saya sebetulnya hari ini pengen sharing tentang hal diuji, dimurnikan untuk menjadi berbuah. Tapi sambil di dalam perjalanan ini saya pengen sharing ya sama kalian semua. Jadi mengenai hal diuji, dimurnikan, dan menjadi berbuah. Secara manusia, siapa sih orang yang suka untuk diuji? Kemudian, siapa sih yang mau dimurnikan? Karena diuji dan dimurnikan itu identik dengan yang namanya pencobaan. Tapi kita harus sama-sama ketahui bahwa Tuhan itu nggak pernah mencobai. Nah, semuanya itu ada ayatnya, ada pasal-pasalnya bahwa Tuhan tidak pernah mencobai. Sehingga kita harus tahu persis bahwa ketika kita mengatakan sesuatu bahwa kok saya pencobaannya berat banget ya, kok hidup saya kayaknya banyak sekali hal-hal yang nggak enak, nggak baik. Nah, kita harus tahu apakah itu ujian atau apakah itu pencobaan. Nah, pencobaan itu datang dari siapa dan ujian itu datang dari siapa? Kita harus tahu itu dulu perbedaannya. Karena kalau Tuhan tidak pernah mencobai dan pencobaan itu bukan asalnya dari Tuhan. Banyak orang berpikir bahwa pencobaan itu asalnya dari Tuhan. Padahal salah, Tuhan nggak pernah mencobai kita. Terus siapa dong yang mencobai kita? Nah, siapa yang mencobai kita itu ada dua hal. Apakah pencobaan itu oleh karena diri kita sendiri, ataukah pencobaan itu datangnya dari si jahat? Nah, kita harus tahu, membedakan apakah itu pencobaan datangnya dari diri kita sendiri, ataukah pencobaan itu datangnya dari si jahat. Nah, tapi hari ini yang saya akan bahas adalah bukan pencobaannya, tetapi ujiannya. Nah, itu teman-teman. Jadi, ujian itu sebetulnya adalah skenario Tuhan untuk membuat kita next level. Nah, kita kalau mau sedikit ini ya, membuat suatu ilustrasi. Seseorang itu kalau ingin dia menjadi naik kelas, kan harus ada ujiannya, betul nggak? Kita waktu kita masih anak-anak, kita sekolah kelas 1 naik ke kelas 2, apakah begitu saja kita naik kelas? Enggak kan? Enak banget ya kalau naik kelasnya langsung aja tanpa adanya ujian. Nah, teman-teman, sebetulnya ujian yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita itu pasti ada unsur didikan. Dan didikan itu pasti tujuannya untuk membuat kita menjadi next level atau naik ke level selanjutnya. Yang lebih apa? Nah, next level itu seringkali orang mengasumsikannya sebagai berarti kenaikan level karir kita dong. Berarti kenaikan level ekonomi kita dong. Nah, banyak orang selalu berpikir bahwa next level itu sesuatu yang berhubungan dengan jasmaniah kita saja. Namun jangan salah, itu hanya sebagai suatu reward atau hadiah ketika kita lolos dari ujian itu rewardnya. Nah, pertanyaannya, kalau kita melewati satu ujian, lalu kita menang, lalu kita lulus, apakah selalu reward itu berhubungan dengan jasmaniah atau fisik manusia saja? Belum tentu, saudara. Tuhan itu apabila melakukan satu bentuk leveling yang lebih tinggi daripada hari ini, itu tidak selalu melulu kepada yang namanya ekonomi, tidak selalu melulu yang kepadanya karir, tapi bisa juga level up kita itu dari sisi apa? Manusia batiniah kita, manusia roh kita. Terus orang bilang, ya kalau manusia roh, apa dong yang bisa dinikmatin, apa dong bentuk nyatanya gitu. Nah,
seringkali kita itu salah kaprah ya. Kita berpikir bahwa ketika kita diberkati secara jasmani, secara manusia lahiriah kita selalu berpikir bahwa itu lebih penting daripada segala apapun. Tapi saudara mau tahu nggak bahwa ketika manusia batiniah kita itu dipulihkan, ketika manusia batiniah kita itu mengalami yang namanya leveling up, ya, up level, itu secara automatically manusia jasmaniah kita akan ngikutin. Contohnya simpelnya gini, ketika Tuhan izinkan kita untuk kita melewati yang namanya lembah kekelaman, lembah bayang-bayang maut, bisa jadi contohnya apa? Contoh, kita diizinkan Tuhan untuk melewati, diproses dalam hal iman, yaitu mungkin beberapa orang mengalami sakit penyakit. Loh Tuhan, saya itu baca Alkitab iya, saya itu pelayanan iya, saya itu suka memberi, alias saya suka dengan yang namanya bersedekah mungkin bagi teman-teman yang di luar agama Kristen ya. Mungkin saya juga suka beribadah tepat pada waktunya. Saya juga membangun hubungan sama Tuhan itu selalu on time ya kan, punya mesbah keluarga, punya saat teduh. Tapi kok kenapa Tuhan mengizinkan saya melewati sakit penyakit? Ya kan? Kenapa sih kok Tuhan mengizinkan saya melewati lembah kekelaman ini? Nah, kita kadang-kadang menilai Tuhan itu seperti orang take and give. Kalau kita sudah memberi Tuhan itu yang terbaik dengan penyembahan kita, dengan waktu kita, dengan uang kita, maka kita mengharap Tuhan juga memberi kita apa? Berkat-berkat jasmani, berkat-berkat lahiriah, yang itu nampaknya biar orang lain bisa lihat itu. Nah, tetapi sebetulnya kita itu kalau seperti itu caranya, berarti kita sama Tuhan itu take and give, berarti kita ada perlunya gitu loh. Nah padahal enggak itu yang Tuhan mau. Mungkin ketika kita diproses melewati sakit penyakit itu, banyak nih ya, saya punya sedikit kesaksian dari salah seorang teman. Jadi dia mengalami satu penyakit yang tiba-tiba diizinkan Tuhan terjadi dalam kehidupannya. Orang ini masih muda, secara karir, secara bisnis sangat bagus, justru lagi up level, lagi sangat diberkati, lagi sangat bagus lah intinya ya. Kemudian dia terdetek satu penyakit yang cukup serius, yaitu cancer ya. Nah, awal ketika dia didiagnos penyakit tersebut adalah ketika dia menghadapi satu traveling holiday ya kan, di salah satu negara. Kemudian dia harus menghadapi yang namanya diagnos dokter bahwa dia mengalami sakit yang cukup kritis tersebut. Nah, lalu apa yang terjadi? Orang ini nggak percaya karena dia berpikir enggak lah, mungkin salah kali dokter memberikan diagnosnya. Lalu dia to be continue ya, holiday-nya itu dia nikmati lah seperti biasanya. Nah, kemudian ketika dia balik ke Indonesia, dia coba second opinion ke salah satu dokter di rumah sakit yang lain. Kemudian yang membuat dia terkaget adalah ternyata benar bahwa dia mengalami satu penyakit yang dinyatakan oleh dokter di luar negeri ini, kanker tersebut ya. Saya nggak perlu ceritakan kansernya apa. Nah, lalu orang ini rasanya down sekali. Dia rasanya lemah, seperti seolah-olah kehilangan harapan. Bahkan untuk beberapa waktu lamanya dia menjadi seperti orang yang hopeless, yang seolah-olah bertanya sama Tuhan, Tuhan, kenapa sih? Aku sudah melakukan segala sesuatu yang baik. Aku sudah melakukan segala sesuatu yang nampaknya bagi orang lain itu sangat-sangat mulia gitu ya. Memberikan persembahan persepuluhan iya, pelayanan iya, kemudian memberkati orang-orang juga iya. Kemudian dia juga ya
as a good mother, as a good wife. Namun kenapa sih Tuhan izinkan ini terjadi dalam hidupku? Dia argue sama Tuhan. Dia merasa bisa dikatakan dia komplain karena mengapa kehidupannya harus melewati masa-masa seperti ini. Lalu di tengah-tengah mungkin dia kecewa, mungkin dia marah sama Tuhan, mungkin dia merasa sudah gak punya harapan hidup lagi. Tapi puji Tuhan ya, orang ini punya community yang baik, punya leader yang baik, kemudian dia berkonsultasi dengan teman-teman, mungkin dengan leadernya dia. Kemudian dia diberikan kekuatan bahwasannya kita boleh loh sama Tuhan itu bukan marah, tapi keluarkanlah, lampiaskanlah, nyatakanlah segala kemarahanmu mungkin, segala kegundahanmu mungkin, luapkanlah segala apa yang menjadi unek-unek di hatimu. Kamu nggak harus kok jadi manusia yang di hadapan Tuhan ya. Di hadapan Tuhan itu pakai topeng, nggak perlu. Nah, lalu orang ini leadernya dari teman saya ini bilang bahwa silahkan sampaikan, keluarkan, lampiaskan isi hatimu tuh sama Tuhan. Jangan pernah berpura-pura kamu kuat, berpura-pura kamu nice, berpura-pura kamu mengucap syukur, padahal semua itu tidak seperti apa adanya. Tapi dia marah. Nah, kemudian dia lakukan hal ini. Beberapa waktu dia sampaikan isi hatinya ke Tuhan. Kemudian dia sepertinya seolah-olah komplain dan marah ya. Tapi ada di satu titik bahwa orang ini merasakan kehidupannya, loh kok kenapa ya harus marah? Kenapa ya harus komplain sama Tuhan? Kan kemarin-kemarin sudah dapat berkat. Kan kemarin-kemarin sudah mengalami mujizat penyertaan Tuhan yang sedemikian rupa dahsyatnya gitu. Terus untuk hal ini kamu marah sama Tuhan. Istilahnya gini loh teman-teman, kalau saya boleh ngomong ya, jangan kita itu sama Tuhan cuman mau berkatnya saja, jangan cuman mau baik-baiknya saja, tetapi semua hal yang kejadian gak enak itu kita mau reject, kita mau tolak gitu. Artinya kita cuman berarti egois dong, hanya mau yang baik dari Tuhan tapi tidak dengan yang tidak baik. Nah, ayo come on, kita belajar hari ini. Pengujian, pemurnian itu diizinkan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita untuk sesuatu hal yang mulia. Nah, sesuatu hal yang mulia itu perubahan apa saja? Perubahan karakter, perubahan sikap, kemudian perubahan banyak hal. Kita bisa perubahan itu nggak harus secara materi, nggak harus secara jasmaniah, tapi perubahan yang di dalam kita. Karena ketika manusia batiniah kita diperbaharui dari hari ke hari, maka perubahan itu yang akan istilahnya cepat ataupun lambat ketika kita di hadapan Tuhan itu menyenangkan hati Tuhan. Maka Tuhan yang adalah setia dan adil ini juga melihat apa yang menjadi kesetiaan anaknya itu pasti one day akan berbuah yang manis. Ya, saya nggak bisa ceritakan terlalu panjang, tapi inti daripada pemurnian dan pengujian itu diadakan untuk tujuan yang mulia. Nanti saya akan sampaikan lanjutan daripada sharing kita ini. Saya akan memberikan ayat-ayat pendukungnya, karena pasti teman-teman nanya, bener nggak sih? Apa jangan-jangan cuman omongannya Iren nih gitu loh? Tapi enggak, semuanya ada, dan firman-firman Tuhan itu ya dan amin. Kita harus mempercayai itu. Oke? Halo teman-teman, kita berjumpa lagi bersama saya di channel Iren Wisan.
pada kesempatan hari ini saya akan melanjutkan untuk pembahasan kita yang kemarin, yaitu tentang diuji, dimurnikan untuk menjadi berbuah. Nah, kemarin saya sudah membahas mengenai mengapa sih manusia kok perlu diuji, mengapa sih manusia kok perlu dimurnikan. Tujuannya apa Tuhan membuat itu semua harus terjadi dalam kehidupan manusia. Nah, hari ini kita akan membaca di Sakaria 13 ayat 8 dan 9. Mari kita baca. Maka di seluruh negeri demikianlah firman Tuhan, 2/3 daripadanya akan dilenyapkan, mati binasa, tetapi 1/3 daripadanya akan tinggal hidup. Aku akan menaruh yang 1/3 itu di dalam api, dan akan memurnikan mereka seperti orang memurnikan perak. Aku akan menguji mereka seperti orang menguji emas. Mereka akan memanggil namaku, dan aku akan menjawab mereka. Aku akan berkata, mereka adalah umatku, dan mereka akan menjawab, Tuhan adalah Allahku. Nah, saudara, kalau kita melihat di Sakaria 13 ayat 8 dan 9 ini, Tuhan berkata bahwa memang 2/3 daripadanya akan dilenyapkan. Nah, artinya apa? Kita bisa melihat bahwa 2/3 itu artinya tidak keseluruhan, hanya 1/3 yang akan tersisa. Nah, artinya kita bisa melihat bahwa anak-anak Tuhan di hari-hari akhir zaman ini, kita memang sedang berada di masa-masa akhir, yaitu akhir zaman, di mana Tuhan sedang memurnikan dan sedang melakukan banyak hal untuk memurnikan kita, menguji iman anak-anak Tuhan melalui banyak hal, saudara. Nah, kenapa kok Tuhan bilang hanya 1/3 saja yang akan dimurnikan seperti Tuhan memurnikan perak? Nah, memurnikan perak itu, nah artinya saudara, perak maupun emas itu adalah logam yang mana untuk memurnikan logam tersebut harus ada yang namanya proses pemurnian. Nah, pemurnian itu melalui apa? Tuhan katakan di sini menggunakan api, ya kan? Aku akan menaruh yang 1/3 itu di dalam api dan akan memurnikan mereka. Nah, siapa sih orang yang ketika dimurnikan dan pemurniannya itu harus melalui api? Enak gak sih saudara? Dimurnikan melalui api itu kan seolah-olah wah harus dibakar, harus didaur ulang, harus betul-betul diproses dari hal yang paling menyakitkan. Nah, untuk apa Tuhan melakukan ini semua? Pasti ada tujuannya. Nah, kita akan melihat selanjutnya. Sebetulnya untuk menjadi orang percaya itu sangat mudah, saudara. Cukup kita menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu selesai urusan. Tapi apakah cuma cukup sampai di situ? Pertanyaannya, hari-hari ini banyak orang sudah KTP-nya Kristen, sudah notabene-nya mengenal Allah dari lahirnya, tapi mereka ternyata tidak ada yang namanya hidup baru. Nah, kehidupan yang baru ini tuh sebetulnya adalah kehidupan yang setelah mengalami pemurnian atau pemrosesan Tuhan. Nah, inilah saudara. Jadi, ketika manusia dikatakan hidup baru, artinya hidup yang lama sudah ditinggalkan untuk menjadi masuk ke dalam kehidupan yang baru. Nah, kehidupan yang baru itu kehidupan yang seperti apa sih? Dan kehidupan yang lama itu seperti apa sih yang Tuhan inginkan agar kita mengalami pemurnian ini? Pemurnian dari apa? Nah, kita akan bahas, saudara. Allah sendiri akan memurnikan umatnya dari segala perbuatan-perbuatan daging. Nah, mungkin kita bingung ya bagi teman-teman yang mungkin awam dengan istilah bahasa perbuatan daging. Ada perbuatan daging, ada perbuatan roh. Nah, perbuatan daging itu menurut Galatia 5 ayat 19-21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Nah, saudara, kalau kita melihat perbuatan-perbuatan yang tadi saya sebutkan di dalamnya, saya rasa
Siapa sih manusia di bumi ini yang bisa lolos untuk dari semua hal itu? Termasuk saya pun tidak akan pernah kita bisa yang namanya lolos dari semua perbuatan yang tadi saya sebutkan di atas. Kenapa kok manusia itu kecenderungannya dosa? Memang pada dasarnya Allah menciptakan manusia itu tanpa dosa, tapi karena manusia memilih untuk berbuat dosa dengan melanggar perintah Allah, maka manusia tersebut jatuh di dalam dosa itu. Nah, setelah kejatuhan Adam dan Hawa, maka perbuatan daging itu menjadi nurinya manusia untuk senantiasa ada di dalam perbuatan daging. Nah, tapi Tuhan sendiri bilang bahwa untuk semuanya itu Tuhan memperingatkan, barang siapa yang telah melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian loh dalam kerajaan surga. Nah, artinya gini, kita hidup hari ini itu adalah anugerah. Kita itu tidak akan pernah bisa untuk tidak menyentuh yang namanya dosa. Kita tidak akan pernah bisa yang namanya untuk tidak jatuh di dalam perbuatan daging. Orang ini aja disebutkan bahwa amarah, salah satu hal yang paling sepele adalah amarah. Amarah aja itu merupakan salah satu perbuatan daging, saudara. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah bisa manusia itu seumur hidupnya tidak jatuh di dalam dosa amarah? Tidak mungkin kan? Lalu iri hati. Nah, iri hati itu hal yang nampaknya kayaknya enggak lah, aku mah nggak mungkin iri sama orang. Tapi saudara percaya atau tidak, iri itu tidak harus dalam bentuk aku iri nih sama tetangga sebelah karena tetangga sebelah punya mobil baru. Aku iri nih sama tetangga sebelah karena tetangga sebelah punya rumah baru. Bukan cuma itu. Iri hati itu nggak harus senantiasa hal-hal yang bersifat daging. Terkadang orang sesama anak Tuhan, pelayan Tuhan, ya, di dalamnya ketika si A mendapatkan kepercayaan untuk melayani yang mungkin notabene punya posisi yang lebih pride, yang nampaknya di depan mimbar. Nah, orang-orang yang mungkin masih saja pelayanannya di belakang mimbar, yang nggak nampak, itu pun bisa iri hati. Nah, saudara, kita harus sadar penuh bahwa manusia itu memang nalurinya itu berbuat dosa. Tapi mau nggak kita untuk menyalipkan sedikit demi sedikit, hari demi hari perbuatan-perbuatan daging itu? Nah, teman-teman, perbuatan daging begitu banyak ya. Kalau kita lihat semuanya ini ada di dalam keseharian kita. Kita suka pesta pora, mungkin kita juga suka mementingkan kepentingan diri sendiri. Contoh sederhananya suami sama istri, yang mana kita bisa bilang bahwa suami dan istri kadang-kadang menyebabkan ternyata perceraian itu terjadi. Kenapa? Karena suami dan istri merasa diri paling benar, merasa diri bahwa dirinya lah yang layak untuk mendapat kebenaran itu. Artinya mereka mementingkan kepentingan dirinya sendiri. Kemudian penyembahan berhala. Nah, penyembahan berhala itu tidak harus identik dengan kita menyembah patung-patung. Kita menyembah sesuatu hal yang kita ritualkan. Belum tentu, saudara. Handphone saja yang kita pegang setiap hari, ini adalah satu contoh bentuk penyembahan berhala. Nah, melalui handphone ini orang bisa berantem loh. Melalui handphone ini orang bisa iri loh. Kenapa berantem? Contoh, suami kita pulang kantor, yang mestinya biasanya langsung ketemu sama istri, sama anak, kita main, kita sharing, kita bercanda. Tapi tiba-tiba suami kita sibuk nih dengan gadgetnya terus, sibuk nih dengan handphonenya terus. Itu aja istri pasti sering kesel ya. Termasuk saya, kadang-kadang suami saya pulang kantor, kemudian dia masih sibuk dengan handphonenya sendiri. Mungkin suami saya itu sedang report, ya kan, karena pekerjaan dia harus report ke perusahaan. Nah, tapi kadang-kadang di saat saya lagi bisa dikatakan kumat, ya kan, yang notabene manusia daging kita itu masih lebih kuat berkuasa. Kadang-kadang kita bisa kesel loh, wah kok yang diurusin gadgetnya terus sih, kok nggak mikirin anak, istri juga pengen waktu dia nih. Itu juga bisa menjadi pemicu berantem. Nah, kadang-kadang melalui handphone juga nih, gara-gara orang suka main games, kita akhirnya
menjadi menyembah berhala. Handphone ini menjadi berhalanya orang tersebut gitu loh. Mungkin belum tentu harus benda saja penyembahan berhala, bisa juga adalah anak kita, suami kita, orang tua kita, yang kita menganggap mereka itu segala-galanya, menganggap mereka itu adalah tidak dapat tergantikan oleh apapun itu adalah salah satu bentuk penyembahan berhala gitu saudara. Jadi kita memang betul-betul harus sangat peka ya, untuk setiap hari kita refresh balik kehidupan kita dengan firman Tuhan. Nah, oleh karena itu biarlah setiap hari, setiap saat kita membuka diri untuk dikuduskan oleh Allah. Karena kita sadar bahwa setiap hari itu kita identik dengan perbuatan daging. Setiap hari itu kita identik dengan perbuatan dosa. Oleh karena itu kita butuh dimurnikan, kita butuh dikuduskan oleh Allah sendiri dengan kuasanya, supaya menyingkirkan segala kecenderungan-kecenderungan dosa kita itu. Nah, lalu saudara, di part sebelumnya saya udah pernah sampaikan ke teman-teman bahwa kenapa sih kok malah orang benar, orang-orang percaya, orang-orang yang takut Tuhan, yang malah kehidupannya itu lebih banyak diuji. Kok bukan orang-orang yang notabene, yang malah kurang beriman, kemudian yang tidak takut Tuhan, yang tidak dekat sama Tuhan, kok malah seolah-olah ya hidupnya lebih enak, lebih tidak mengalami banyak hal yang diuji, dimurnikan dan lain sebagainya. Nah, kita harus sama-sama ketahui bahwa firman Tuhan sendiri berkata di Daniel 11 ayat 35 dikatakan bahwa sebagian orang-orang yang bijaksana itu akan jatuh, supaya dengan demikian diadakan pengujian, penyaringan dan pemurnian di antara mereka sampai pada akhir zaman. Sebab akhir zaman itu belum mencapai waktu yang ditetapkan. Nah, saudara, Daniel mengatakan bahwa sebagian orang-orang bijaksana itu akan jatuh, supaya dengan demikian diadakan pengujian. Sudah diuji, kemudian penyaringan dan pemurnian. Nah, kita sadar ya bahwa pengujian itu tuh hampir sebagian besar akan dialami semua orang. Oke, semua orang mengalami yang namanya pengujian terhadap apapun di dalam kehidupannya. Ada yang diuji imannya, finansialnya, kemudian diuji rumah tangganya, dan banyak lainnya. Nah, tetapi firman Tuhan berkata bahwa pengujian itu akan dilakukan untuk supaya Tuhan dapat melakukan penyaringan. Jadi artinya ketika sebagian besar orang dilakukan pengujian, di situ Tuhan bisa menyaring, oh orang-orang ini loh, anak-anak ini loh yang nantinya akan lolos. Namanya saringan itu kan berarti memisahkan dari yang jumlahnya lebih besar menjadi jumlah yang lebih kecil, sesuai dengan ukuran yang Tuhan tetapkan dalam hidup kita. Nah sama, jadi ketika Tuhan punya ukuran di dalam kehidupan anak-anak Tuhan yang memang sesuai dengan patternnya Tuhan, sesuai dengan polanya Tuhan, sesuai dengan maksud hatinya Tuhan, itu yang akan lolos ke dalam ujian tadi untuk masuk ke penyaringan. Oke, nah ketika kita sudah lolos di dalam penyaringan itu, apakah kita sudah selesai? No. Firman Tuhan berkata bahwa setelah mengalami pengujian, penyaringan, dan pemurnian. Jadi setelah mengalami penyaringan, kita akan dimurnikan lagi loh. Jadi stepnya itu memang betul-betul pemurnian itu adalah level terakhir untuk dilihat bagaimana orang-orang beriman tersebut di dalam levelnya di hadapan Allah. Memang dalam kehidupan sehari-hari itu saudara, orang-orang percaya mengalami lebih banyak ujian imannya. Contohnya apa? Contohnya bisa melalui finansialnya, kesehatannya diuji juga, bisa juga melalui keluarganya dan di lingkungan sekitarnya. Contoh kalau finansial, misalnya bisnisnya, hari-hari ini kita tahu ya bahwa pandemi COVID ini berlangsung cukup lama, yaitu dari awal tahun 2020 sampai hari ini pun kita belum selesai melewatinya. Nah, otomatis akan banyak pengusaha-pengusaha, karyawan-karyawan, siapapun mereka nggak terkecuali akan terkena yang namanya krisis finansial. Nah, krisis finansial ini bisa dialami oleh siapapun.
bisa juga orang yang kena ditipu orang di dalam bisnisnya, bisa juga dicurangin oleh karyawannya, ya kan, bos-bosnya ini mungkin bisa juga kerugian di dalam bisnisnya itu. Kemudian kesehatan, kemarin sempat saya singgung sedikit, saya punya temen yang baik-baik saja di dalam Tuhan, everything oke, ya kan, rohaninya baik, terus kemudian kesetiaannya sama Tuhan tidak usah diragukan lagi, tapi kenapa kok masih mengalami ujian di dalam kesehatannya, ya kan? Diizinkan Tuhan untuk masuk, untuk melewati padang gurunnya, diizinkan Tuhan untuk melewati yang namanya Mara atau lembah kekelaman. Kemudian di keluarga, banyak suami dan istri hari-hari ini karena pandemi COVID ini, mereka justru, kalau kita sama-sama tahu saudara, bahwa laporan di berita pun dinyatakan bahwa tingkat perceraian makin tinggi. Tingkat perceraian makin tinggi ini disebabkan oleh apa? Karena mungkin suaminya sudah tidak bekerja, tapi istri dan anak-anaknya masih butuh kehidupan, lalu mungkin istrinya menuntut lebih banyak lagi, kok kenapa saya tidak mendapatkan jatah bulanan yang cukup lagi, lalu mereka ribut dan akhirnya menuju kepada perceraian. Nah, mungkin bisa juga anak-anak yang karena orang tuanya ribut, terus pada akhirnya anak-anak ini juga merasakan satu tingkat depresi, stressing yang sangat luar biasa terjadi. Nah saudara, hal-hal ini tidak terhindarkan terjadi kepada siapapun, tidak terkecuali. Kemudian lingkungan sekitar bisa juga, karena adanya krisis yang terjadi hari-hari ini, mungkin kita sensitif, orang lain sensitif, lalu kita berada di dalam komunitas yang kemudian tidak sengaja kita salah berkata-kata, akhirnya kita menyakiti hati atau perasaan teman kita. Itu bisa terjadi, dan itu banyak terjadi hari-hari ini. Oke teman-teman, saya rasa part 2 cukup sampai di sini mengenai apa saja ujian dan pemurnian yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan anak-anak Tuhan hari-hari ini. Dan saya akan melanjutkan pembahasan kita di part selanjutnya, yaitu part 3, di mana saya akan membahas bagaimana respon kita di dalam menghadapi yang namanya ujian untuk pemurnian yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Halo teman-teman semua, apa kabarnya hari ini? Saya senang sekali bisa ketemu kalian semua melalui YouTube channel saya kali ini. Yang saya akan bahas pada part 3 hari ini adalah bagaimana respon kita di dalam menghadapi segala ujian dan pemurnian yang Tuhan izinkan untuk terjadi di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Saudara, respon itu seolah-olah nampaknya sederhana ya. Manusia ada yang meresponnya dengan cara yang benar, tapi juga ada yang meresponnya dengan cara yang salah. Respon tersebut akan mempengaruhi bagaimana hasil dari ujian iman kita itu saudara. Nah, saat ini saya akan membahas bagaimana ayat firman Tuhannya di Ibrani 12 ayat 5 sampai dengan 8. Saya bacakan. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang-orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diterita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Oke, saya akan membahasnya satu persatu, pelan-pelan ya saudara. Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkan. Nah, saudara, seperti yang saya kemarin sampaikan bahwa
banyak kali anak-anak Tuhan ketika kita dididik sama Tuhan, kemudian didikan tersebut atau proses tersebut tidak segera selesai, maka anak-anak Tuhan ini menjadi putus asa, menjadi bersedih yang berkepanjangan, sehingga mereka menjadi lemah, kemudian mereka menjadi padam imannya, banyak hal terjadi. Tapi Tuhan bicara bahwa jangan putus asa apabila engkau diperingatkan ya. Nah, Tuhan sendiri sudah bilang jangan putus asa. Artinya ketika dikatakan bahwa jangan putus asa, di situ putus asa itu artinya apa, saudara? Putus asa itu terjadi kepada orang yang seperti apa, saudara? Putus asa itu kalau seseorang tersebut sudah melakukan lagi, tapi tidak lulus dan tidak keluar dari masalahnya. Nah, artinya firman Tuhan aja cukup clear ya, cukup kasih tahu kita dengan jelas bahwa jangan putus asa. Kalau masalah Anda dan saya belum juga selesai, belum juga keluar dari yang namanya padang gurun, jangan menjadi putus asa, jangan kecewa sama Tuhan, jangan marah, gitu saudara. Nah, Tuhan bicara bahwa ketika Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jadi kalau kita lihat ya, kok firman Tuhan kayaknya ironis banget ya. Kenapa kok malah orang yang diakuinya sebagai anak itu malah disesah, dan orang yang dikasihi Tuhan menghajar. Nah, itu kan seolah-olah sangat bertolak belakang dengan apa yang kita harapkan ya. Yang kita harapkan ketika kita merasa kita sebagai anak yang baik, kita sebagai anak yang cukup menyenangkan hati Tuhan, itu kan harapan kita disayang dong sama Bapak kita. Kita berharap kita dikasihi dong. Yes, betul, Tuhan mengasihi kita, Tuhan menyayangi kita. Tapi bentuk kasih sayang Tuhan tidak serta-merta harus dalam bentuk blessing, berkat. Nah saudara, ketika kita diizinkan Tuhan melewati yang namanya hajaran atau didikan, sebenarnya Tuhan itu mengasihi kita loh. Tapi bentuk kasih seorang bapak kepada anaknya itu tidak melulu mencekokin anaknya dengan hal-hal yang baik. Contohlah bapak di dunia aja, kita bisa lihat ya, seorang bapak yang baik di dunia aja, kalau anaknya misalnya minta pisau, padahal anaknya belum tahu fungsi pisau sebenarnya untuk apa, dan anaknya nggak tahu apakah pisau itu berbahaya atau tidak. Menurut saudara, apakah bapak yang baik itu akan memberikan pisau tersebut buat anaknya? Pertanyaan itu sebenarnya sepele, pasti semua orang akan menjawab tentu tidak gitu loh. Tapi di dalam kerohanian, Tuhan itu yang paling tahu di level mana iman atau rohani kita saat ini berada. Kalau mungkin kita masih anak-anak, kita akan mungkin baru berdoa 1-2 patah kata, Tuhan celing, tiba-tiba mujizat terjadi. Celing, tiba-tiba perkara-perkara yang luar biasa terjadi. Tapi pertanyaannya, apakah di dalam setiap level kehidupan kita itu kita akan ada di sini terus? Tentu tidak. Kita akan naik level, up level, next level. Nah, next level itulah sebenarnya yang menentukan seberapa berat ujian iman kita yang akan kita lewati, saudara. Nah, oleh karena itu, ketika Tuhan bicara bahwa jangan putus asa, bahwa kamu itu anak yang aku kasihi, yang Tuhan kasih, oleh karena itu aku harus menghajar kamu, harus mendidik kamu. Kalau kamu salah, Tuhan akan didik. Kalaupun kamu tidak salah, Tuhan tetap akan mendidik kita, supaya kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, saudara. Nah, kemudian, anak yang Tuhan bilang bahwa kalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diterita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tapi anak-anak gampang. Wow, kayaknya kata-katanya gimana gitu ya. Kamu bukanlah anak, tapi anak-anak gampang. Jadi seolah-olah yang disebut anak itu orang yang diuji, dan anak-anak yang gampang itu yang bebas dari ganjaran. Wah, kalau gitu enak dong ya, yang anak-anak gampangan malah bebas dari ganjaran. Pertanyaannya gini, saudara, apakah kita itu akan hidup di dunia ini selamanya? Apakah kita akan hidup di dunia ini sampai seterusnya dan tidak akan pernah kita kembali ke rumah Bapa? Nah, kita itu diciptakan, kita dijadikan, itu tujuan semulanya adalah kita menyenangkan hatinya Bapa, kita menjadi penyembah-penyembahnya Bapa, dan sampai pada masa kita dipanggil Tuhan, kita sudah melakukan bagian pekerjaan yang Tuhan tetapkan untuk asal mulanya kita diciptakan.
Nah, tentu Bapa dengan segala rencananya semula yang sempurna ini tidak mungkin dong akan membiarkan saja kita keluar dari tracknya Allah, kemudian kita seenaknya mau ngapain aja di muka bumi ini untuk semau-mau kita. Tentu tidak dong. Tentu Allah yang baik itu akan membawa kita masuk ke dalam penggenapan rencana Allah yang sempurna. Nah, kalau dikatakan bahwa kita mungkin memilih secara tanda kutip, kita yang nggak tahu akan mungkin mendingan gue jadi anak yang gampangan aja dong, bebas dari ganjaran, ya it's okay, that's your choice gitu loh. Pertanyaannya, kalau kita jadi anak yang gampangan, pada saat Tuhan memanggil kita, pada saat Tuhan datang yang kedua kalinya dan kita harus mempertanggungjawabkan semuanya dan segala sesuatunya itu di hadapan Allah, bisa nggak gitu loh? Apakah pada saat penghakiman terakhir itu kita akan lolos masuk ke surga, ataukah kita akan, ya sudah, karena lu jadi anak-anak gampang, ya buanglah ke neraka? Mau saudara? Tentu saya rasa itu nggak ada orang yang mau gitu loh. Akhirnya kita akan memilih, oke Tuhan, didiklah aku. Tapi tentu kita akan minta Tuhan yang memampukan, karena kalau bukan Tuhan yang memampukan, kita itu tidak akan pernah bisa saudara. Termasuk saya, termasuk saudara, siapapun di dunia ini nggak akan pernah ada yang bisa untuk lolos dari didikan Tuhan kalau bukan Tuhan yang memampukan saudara. Nah, kemudian ada ayat pendukungnya lagi loh, di Amsal 3 ayat 12. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Nah, ayat firman Tuhan ini juga jelas loh, cukup clear ya, mengatakan bahwa Tuhan itu memberi ajaran kepada yang dikasihinya. Tuh, jelas bahwa Tuhan memberi ajaran kepada anak-anak yang dikasihinya, seperti ayah kepada anak yang disayangi. Jadi nggak mungkin Tuhan tuh justru membentuk kita, memproses kita, memurnikan kita karena dia nggak sayang. Enggak, justru karena dia pengen hidup kita ini menghasilkan buah. Jadi kita dimurnikan, hidup kita dibersihkan dari cara hidup kita yang lama, kita dimurnikan dari dosa-dosa kita yang lalu, yang kita sudah pernah jatuh di dalamnya, dan bahkan setiap hari kita jatuh. Makanya setiap hari kita selalu bilang, Tuhan tolong mampukan aku untuk melewati setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupanku, agar kami boleh menjadi orang-orang yang menang ketika Tuhan memproses kami di dalam api pemrosesan itu. Bukan api neraka ya, tapi api pemrosesan, dimurnikan dengan api gitu loh. Nah, kemudian di Wahyu 3 ayat 19 juga dikatakan bahwa barang siapa kukasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Nah, banyak sekali ayat yang mendukung firman-firman ini saudara. Yang kukasih ia ku tegur dan ku hajar, yang kukasih harus, istilahnya Tuhan harus didik. Nah, sebab itu relakan hatimu. Mari saudara, kita sama-sama datang ke hadirat Tuhan, ke hadapan Tuhan dengan hati yang rela untuk dibentuk, untuk diproses oleh Tuhan. Kemudian kita bertobat. Karena ketika kita semakin ngeyel, ketika kita semakin bersitegang berusaha untuk dengan kekuatan kita sendiri, dan bahkan kita berusaha untuk menyalahkan Tuhan, proses itu tidak akan selesai-selesai. Justru proses itu akan semakin lama dan semakin panjang terjadi di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, relakanlah dan bertobatlah. Oke saudara, kesimpulannya adalah respon kita itu menentukan hasil akhir kita di dalam peperangan iman kita. Roma 5 ayat 1-5 berkata bahwa sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan.
dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saudara, di sini panjang banget sih ayatnya. Tapi intinya gini. Tuhan minta kita itu bermegah. Bermegah di dalam apa? Bermegah di dalam kesengsaraan kita. Loh, kok orang sengsara kok suruh bermegah sih? Ternyata di ayat ini dikatakan bahwa ketika kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Oke, kesengsaraan menimbulkan ketekunan. Kita ambil contoh adalah penemu-penemu ya zaman dahulu kala, seperti Thomas Alva Edison, seperti penemu listrik, ya kan? Penemu apalagi tuh banyak ya, alat-alat elektronik, telepon dan lain sebagainya. Kesengsaraan. Kenapa sih kok dibilang bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan? Nah, ketika seseorang mencoba satu hal gagal, otomatis kita akan terpacu untuk memulai yang baru lagi, yang kedua kali. Yang kedua kali ternyata kita coba lagi, gagal. Otomatis kita harus bangkit lagi, bangkit dan terus bangkit untuk mencoba lagi. Nah, kesengsaraan ketika kita gagal, ketika kita jatuh, ketika kita tidak berhasil, itu kan sebenarnya suatu bentuk kesengsaraan, saudara. Ya kan? Nah, tapi ketika kita jatuh, kemudian kita bangkit lagi, itu kan otomatis artinya kita tekun kan, mencoba lagi, mencoba dan terus mencoba. Nah, itu menimbulkan ketekunan. Tekun, akhirnya kita coba lagi, kita belajar lagi, kita berusaha lagi. Anak-anak yang tadinya tidak lulus ujian di dalam tesnya, mereka merasa, oh aku gagal di sini, otomatis aku harus belajar lagi, aku harus lebih tekun lagi, supaya aku bisa melewati ujian ini. Nah, kesengsaraan menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Coba saudara, ketika seseorang mempunyai perusahaan mobil ya, perusahaan mobil ini ketika membuat suatu mobil yang baru, ciptaan yang baru, tentu dia akan mengorbankan mobil-mobil buatannya itu untuk diuji kekuatannya, ketahan ujinya seperti apa. Contoh kita mau membuat satu penemuan mobil baru, itu nggak akan dengan tiba-tiba mobil baru tersebut kita rilis tanpa adanya yang namanya pengujian dulu. Percobaan, bener nggak nih mobilnya tahan uji? Jangan-jangan saya bilang kekuatannya sekian piston, ternyata hanya sekian piston dia sudah fail, dia sudah bonyok, penyok, remuk dan lain sebagainya. Nah, kalau kita tahu ya, perusahaan mobil itu ketika dia mau menguji seberapa dia tahan uji terhadap benturan, dia akan tabrakin itu mobil ke satu benda keras untuk pengen tahu saudara seberapa kuat mobil yang dia buat ini, dia ciptakan ini. Begitu juga hidup kita. Terkadang dengan benturan demi benturan, ujian demi ujian yang menimbulkan kesengsaraan itu tadi. Kemudian kita menjadi tekun karena kita mencoba dan mencoba lagi. Pada akhirnya karena ujian-ujian ini membuat kita menjadi tahan uji. Akhirnya ujian yang sama ketika datang lagi kita, oh biasalah. Karena toh saya pernah kok melewati ini. Saya pernah kok melewati masa-masa seperti ini. Seperti saya dulu ya zaman saya melewati masa-masa sukar pada saat saya masih di bank. Kemudian saya punya target yang cukup gede untuk saya achieve. Tapi ketika saya berhasil mencapai pencapaian yang pertama, saya akan mencoba lagi untuk pencapaian yang kedua. Dan ketika yang kedua berhasil, ketiga berhasil, di situ kita akan makin biasa dengan yang namanya ujian-ujian, yang namanya hal-hal yang baru yang mungkin kita belum pernah lewati. Kita akan merasa oke lah, yang pertama kita bisa lewati, yang kedua kita bisa lewati, otomatis kita akan menjadi lebih tahan uji, saudara. Nah, lalu selanjutnya, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Kenapa sih kok tahan uji menimbulkan pengharapan? Kok bisa tahan uji itu menimbulkan pengharapan? Nah,
ketika seseorang sudah diuji, dia tadinya nggak bisa, kemudian coba lagi, nggak bisa lagi, diuji lagi, dicoba lagi, dia menjadi lebih tekun. Kemudian dari habis tekun, dia mulai terbiasa, akhirnya tahan uji terhadap ujian atau soal-soal kesulitan itu. Di situ dia akan mulai menyadari, saudara, oh iya ya, saya itu ternyata kalau tanpa Tuhan, saya nggak pernah bisa loh melewati semua hal ini. Oh iya, ternyata kalau saya tanpa Tuhan itu, saya nothing loh. Disitulah kita akan merasa bahwa I need Lord, I need you Lord, I need God. Saya perlu Tuhan, saya perlu mujizat Tuhan, saya perlu kekuatan dari Tuhan untuk melewati semua ini. Disitulah yang dinamakan akhirnya tahan uji itu menimbulkan pengharapan. Karena kita tahu persis bahwa kita tanpa Tuhan, we are nothing. Di situ, saudara, pengharapan kita mulai menyadari bahwa kita ini tuh sebenarnya nggak ada apa-apanya sih. Kalau Tuhan nggak mampuin saya, Tuhan nggak bantu saya nggak bisa lewatin semua ini. Oke. Setelah kita tahu bagaimana respon kita, artinya ketika kita meresponi setiap ujian dengan benar, akhirnya kita mampu melewati ujian tersebut dengan akhirnya adalah berharap dan berpengharapan sama Tuhan. Apa sih selanjutnya? Apakah sudah cukup sampai di situ saja? Punya pengharapan yang baru? Nah, lalu saudara, setelah proses panjang kita meresponi semua persoalan pengujian yang terjadi dalam hidup kita, tentunya Tuhan nggak dengan begitu saja, oke anakku kamu sudah selesai ujianmu, that's it. Enggak. Tuhan itu Allah yang begitu baik, seperti kita kepada anak kita. Begitu anak kita baik, nurut sama kita, tentu hati kita sebagai seorang orang tua akan pengen memberikan apa? Reward, hadiah. Nah, hadiah itu semua itu sebenarnya adalah buah-buah yang nantinya kita akan dapat di dalam kehidupan kita. Nah, tapi saya akan membahas buah atau hadiah apa, reward apa yang Tuhan akan kasih dalam hidup kita nanti di part 4. Jadi terus saksikan channel ini supaya saya bisa terus berbagi kepada teman-teman semua, dan semoga ini bisa menjadi berkat buat teman-teman semua. Oke? Next. Nah, teman-teman, kita ketemu lagi di part 4, yaitu kita membahas mengenai apa buah atau hadiah dari proses pemurnian dan pengujian iman kita. 1. Dia akan membuka pintu dan tidak ada seorang pun yang akan dapat menutupnya. Jadi Tuhan akan membukakan segala pintu-pintu yang telah bertahun-tahun tertutup, berabad-abad tertutup dalam kehidupan kita. Tuhan akan membukanya. Di Wahyu 3 ayat 7-8 dan 10 dikatakan bahwa, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang Maha Kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup, dan apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu itu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal aku. Saudara, hadiah yang pertama adalah Tuhan akan membukakan semua pintu-pintu gerbang yang telah tertutup di dalam hidup kita dan akan terbuka. Tuhan bilang bahwa tidak ada seorang pun yang dapat menutup kalau Tuhan sudah membuka. Namun demikian pula sebaliknya, kalau Tuhan sudah menutup, nggak ada yang bisa membuka. Nah, rewardnya apa? Tuhan membukakan semua pintu-pintu yang tertutup di dalam kehidupan kita. Nah, apa? Itu hanya Tuhan yang tahu. Dan hanya Tuhan yang mampu menentukan mana pintu yang akan dibukakan di dalam kehidupan saudara dan saya.
Tapi ada syaratnya loh, nggak begitu saja Tuhan istilahnya memberikan dengan cuma-cuma. Bukan berarti bahwa Tuhan itu Allah yang perhitungan, no. Tapi artinya gini saudara, ketika kita mau mendapatkan reward itu, tentunya pasti kita juga, Tuhan berharap apa? Kita menuruti firman Allah dan tidak menyangkalnya. Jadi ketika kita hidup di dalam penurutan akan firman Allah, kita tidak menyangkal firman Allah, maka itu yang akan membuat segala berkat-berkat kita itu dibukakan. Kita akan bisa melewati masa-masa sulit itu dan kemudian kita menang, masuk ke dalam tanah perjanjian ya. Itu kalau kita melakukan menuruti firman Allah dan tidak menyangkalnya. Oke, selanjutnya teman-teman, apa sih hadiah atau reward yang kita bisa dapatkan dari Tuhan ketika kita sudah lulus ujian tersebut? Yang kedua adalah melindungi kita dari hari-hari pencobaan yang akan datang. Nah, itu ada di dalam Wahyu 3 ayat 10, di mana dikatakan bahwa karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Artinya buah dari pemurnian kita saat ini, Allah itu akan melindungi kita dari hari-hari pencobaan yang akan datang. Jadi perilaku kita kepada respon pengujian Tuhan hari ini itu akan menentukan hidup kita di masa-masa yang akan mendatang. Lalu apa buah yang ketiga? Tiga adalah buah-buah kebenaran. Nah ini nih, jadi tadi ada perbuatan daging, ya kan? Tapi kalau kita bisa keluar atau belajar untuk menyalipkan segala perbuatan-perbuatan daging kita, maka Tuhan akan mengaruniakan kepada kita buah-buah kebenaran. Apa saja buah-buah kebenaran itu? Galatia 5 ayat 22-23 dikatakan bahwa tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah, jadi kalau kemarin saya sampaikan bahwa belum tentu kita itu selalu fokusnya hanya kepada jasmani atau fisik atau lahiriah kita, belum tentu, karena berkat-berkat yang Tuhan mau berikan dalam kehidupan kita bisa saja berupa buah-buah roh, buah-buah kebenaran, yaitu kasih, damai sejahtera. Nah itu semua adalah merupakan buah atau hadiah. Kadang kita terlalu menyepelekan ya, apa sih kok hadiah, kok kasih, sukacita. Jangan salah saudara, ketika Anda diberkati mau sebanyak apapun uang yang Anda peroleh, tetapi kalau tidak ada sukacita, tidak ada damai sejahtera, itu nonsens. Banyak orang kaya, mereka ternyata penuh, melimpah dengan keuangan, tetapi ternyata di dalam keluarganya tidak ada sukacita, tidak ada damai sejahtera, kemudian tidak ada penguasaan diri. Tentu setiap orang punya salib di dalam keluarga tersebut, ada masalah-masalah, ada kerikil-kerikil, tetapi dengan adanya kita dikaruniakan buah-buah kebenaran oleh Allah, maka kita akan mendapatkan buah-buah roh itu sebagai hadiah di dalam kehidupan kita. Mungkin begitu saja sharing saya yang terdiri dari part 1 sampai dengan part 4. Thank you teman-teman sudah tetap setia untuk stay tune di channel saya ini. Saya berharap dengan adanya sharing ini, saya bukan siapa-siapa, bukan pendeta, bukan juga evangelis, saya hanya sharing aja pengalaman. Saya merangkum ini dari pengalaman hidup saya pribadi, perjalanan hidup saya dengan Tuhan. Makanya saya berbagilah hal ini kepada teman-teman sekalian. Semoga ini bisa menjadi berkat, dan saya berharap boleh kasih masukan kalau memang kalian merasa ada yang perlu ditambahkan atau mungkin ada sesuatu yang mau dikoreksi. Saya terbuka dengan senang hati untuk menerimanya. Thank you, God bless you. Thank you guys for watching this video. See you on the next video. Oh ya, dan jangan lupa untuk like, comment, and share
Kemudian jangan lupa teman-teman untuk nyalakan tombol subscribe dan loncengnya ya. Thank you.